Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillah, alladzi ja'ala at-taubata sabilan lin-najah wa fataha babaha likulli man arada al-'audata ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin rahmatullah, sesaat lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu bulan yang penuh berkah ini. Hadirin rahmatullah, sebelum masuk bulan Ramadan, ada satu hal penting yang perlu kita siapkan, yaitu memperbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa taubat ini menjadi penting? Yaitu karena dosa-dosa kita yang kita bawa masuk ke dalam bulan Ramadan itu akan mengurangi kenikmatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ayat ini menegaskan bahwa dosa dan kebiasaan buruk akan menutupi hati sehingga seorang sulit merasakan kelezatan iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, mata kita yang sering melihat hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mata ini akan kehilangan kelezatan dalam melihat yang halal. Seorang suami yang sering melihat wanita yang bukan mahramnya, maka akan kehilangan kenikmatan ketika memandang istrinya yang halal. Telinga yang sering didengarkan atau yang sering mendengar suara-suara maksiat, maka akan menyebabkan tidak semangatnya dia untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Hati yang sering berbuat dosa akan tertutup sehingga tidak peka dengan dosa, tidak sensitif dengan dosa-dosa kecil, bahkan menjadi hati ini yang keras, yang kemudian tidak pandai bersyukur. Khusus untuk para mahasiswa, apabila sering melakukan perbuatan dosa, maka ini akan sangat berbahaya, yaitu terhalamnya
untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata dalam bukunya Diwan Asy-Syafi'i, "Syakautu ila Waqi' su'a fiqhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi." Apa maksudnya Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi' tentang buruknya hafalannya. Kemudian gurunya memberikan nasihat untuk meninggalkan semua dosa dan maksiat. Dan gurunya mengabarkan bahwa annal ilma nur, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak akan masuk kepada orang-orang yang sering berbuat dosa. Hadirin rahimakumullah, akibatnya ibadah menjadi berat. Semangat untuk beribadah di bulan Ramadan menjadi terus menurun. Dari hari ke hari makin menurun. Semangat tarawih di awalnya saja. Baca Quran awal-awalnya saja. Padahal inti dari bulan Ramadan justru ada di Ashrul Awakhir, di 10 hari terakhir. Sebagaimana diriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir yang tidak dilakukan pada hari-hari yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu, sebelum masuk bulan Ramadan, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Namun demikian, hadirinullah, bertaubat itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Bukan hanya untuk orang yang baru saja melakukan perbuatan dosa besar, tetapi diperuntukkan untuk seluruh kaum mukminin. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minun, sekalian kalian orang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kami yang sukses. Hadirin rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah bertaubat itu berlaku untuk seluruh kaum mukminin, seluruh orang beriman, baik yatimannya kuat atau yatimannya lemah, baik yang dosanya besar atau yang jarang berbuat dosa. Karena sejatinya kita semuanya serikan berbuat dosa. Kullu bal ana khata'u wa khairul khatta'in at-tawwabin. Manusia, kita semuanya sering melakukan kesalahan, sering melakukan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bagaimana caranya bertaubat? Khatib ingin mengingatkan saja, ada 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah menyesali perbuatan dosa kita. Oleh sebab itu, kita perlu lebih peka, lebih sensitif untuk mengidentifikasi dosa-dosa kita. Kemudian kita
menyesal. Dan yang kemudian yang kedua adalah berhenti dari melaksanakan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dengan berjanji sekuat tenaga untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahisha aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ciri orang yang bertakwa itu ternyata bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi orang bertakwa itu adalah idza fa'al fahisyah. Ketika mereka berbuat fahisyah, perbuatan keji, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, langsung diingat Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Kemudian dia langsung beristighfar. Zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ingat Allah, kemudian langsung beristighfar. Kemudian juga walam yusirru 'ala ma fa'al. Tidak kemudian mengikuti hawa nafsunya, bisa menahan nafsunya. Dan inilah esensi dari puasa. Al-imsak, menahan hawa nafsu, bukan hanya menahan lapar dan haus. Untuk kemudian tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Hadirin Allah, langkah yang keempat, yaitu bagi yang memiliki dosa kepada manusia, maka dia wajib meminta maaf dan mengembalikan haknya apabila dia mengambilnya tanpa alasannya dibenarkan. Sebagai contoh, korupsi. Korupsi adalah dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang ghulul, berkhianat, korupsi, maka dia akan membawa harta yang dikorupsi ini di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, "Ar-rashi wal murtashi finnar." Yang menyuap dan yang disuap sama-sama di neraka. Dan dosa korupsi tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mengembalikan harta yang diambil. Demikian pula dengan hutang yang ditunda-tunda pembayarannya, padahal mampu bayar. Ini juga sebuah dosa dari Allah. Kata Rasulullah SAW, "Maklul ghaniyyu kulmun." Menunda-nunda perbuatan adalah kezaliman. Wa zulmu zulmatul yaumal qiyamah. Dan kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti. Hutang tidak akan lunas karena istighfar. Hutang harus dikembalikan. Alhamdulillah. Bahkan orang yang mati syahid, semuanya dosanya diampuni kecuali hutang. Hati-hati hadirin Allah dengan harta orang lain. Hadirin Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjadi orang-orang yang bertobat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari khutbah,
Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan dengan memperbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat adalah kunci untuk membersihkan hati kita dan mempersiapkan diri kita agar ibadah di bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dosa-dosa kita menghalangi kita untuk merasakan kenikmatan di bulan suci ini. Seburuk-buruk orang yang menyambut Ramadan adalah bahwa ternyata Ramadan tidak berpengaruh terhadap dirinya. Tetap terus melakukan perbuatan dosa, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Waj'alna minal mutatahhirin. Waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ballighna Ramadan wa aqimna ala siyamihi wa qiyamihi wa taqabbalahu minna ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha yaqurukum بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم فاسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون.